Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana respon dari Bapak Jokowi yang sepertinya beliau marah dan kesal atas tuduhan para kader PDI Perjuangan seperti Deddy Sitorus yang dimana dia mengatakan bahwa Bapak Jokowi mengutus orang untuk mengaduk-aduk internal PDI Perjuangan untuk memecat Hasto sebagai sekjen dan mempertahankan Bapak Jokowi beserta keluarganya supaya tetap di PDI Perjuangan, dan Bapak Jokowi diisukan bisa merebut PDIP ini asalkan Hasto dipecat sebagai sekjen. Nah, hal itu Bapak Jokowi merespon keras dan mengatakan bahwa saya difitnah diam, saya dicaci maki diam, dan batasan Bapak Jokowi sepertinya punya batasan, sahabat-sahabat. Jangan sampai Bapak Jokowi marah dan terjadilah sesuatu. Nah, bagaimana pendapatnya? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-menangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ini menjadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Nah, saya kira itu kami tidak akan melakukan tanya jawab. Nanti silakan masing-masing lawyer untuk di doorstop jika berkenan. Tapi kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa ini PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun fraksi, akan bersama-sama melawan kesenang-menangan ini. Apa kemarin dari PDI Perjuangan kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya, harusnya disebutkan siapa, itu loh, biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya mengutus untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Ya, udah. Lagi. Lagi-lagi tuduhan datang dari PDI Perjuangan yang mengatakan Bapak Jokowi ya mengutus orang PDI Perjuangan untuk mencabut dipecatnya seorang Bapak Jokowi. Yang diisukan Bapak Jokowi ingin lagi kembali ke PDI Perjuangan. Nggak salah tuh ya. Ya Pak, intinya gini lah ya, jangan main-main fitnah ya. Bapak Jokowi itu udah cukup difitnah kalian, oke? Sampai difitnah mau kembali ke PDI Perjuangan, mau ngapain? Hah? Ngapain ke PDI Perjuangan? Bapak Jokowi mau bikin partai sendiri pun itu jauh lebih kuat daripada PDI Perjuangan. Ingat itu.
Jadi saran saya ya Banteng, lebih baik kamu itu fokus dengan partaimu sendiri, perbaiki isi di dalam partaimu ya. Ibu Megawati yang saya hormati, tolong ya, Anda menjadi contoh dan didik kader-kader Anda itu yang sering menyerang Pak Jokowi dengan fitnahan-fitnahan. Kalau mau partai Anda bertahan ya. Karena kalau nantinya Bapak Jokowi bikin partai ya, tahu sendirilah ya. Jadi seperti itulah ya. Udah cukup lah dengan fitnah-fitnahan. Masa sekelas Banteng PDI kok mainnya fitnah kotor terus. Hari ini Jokowi mengeluarkan pernyataan politik yang sangat keras, yang memperlihatkan bahwa ia sudah resah dan gelisah dengan serangan-serangan politik dan ideologis yang diarahkan kepadanya dan keluarganya, dengan target menghancurkan harkat dan martabat karir politik Jokowi dan keluarganya. Pernyataan seorang Jokowi ini harus ditempatkan sebagai alarm keseriusan Jokowi mengubah pendekatan politiknya yang selama ini cenderung diam dan defensif, dan kemudian ia nampaknya ingin menampilkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif dan terbuka terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Ia mengatakan, selama ini saya diam, selama ini saya tidak bereaksi, tetapi semuanya itu ada batasnya. Pernyataan tentang batas yang dimaksud oleh Jokowi ini adalah perubahan strategi politik Jokowi yang lebih ofensif. Tetapi jangan dibayangkan bahwa ofensif yang dipahami Jokowi itu berarti melakukan pembalasan dan serangan terhadap lawan-lawan politik secara serampangan dan sembarangan. Tetapi Jokowi menyiapkan sebuah strategi politik yang lebih ofensif, tetapi tetap dibangun dalam koridor sikap yang kritis, yaitu membela diri dan kepentingan Jokowi dan keluarganya. Apa yang dimaksud sebagai strategi ofensif ini memberikan pesan kepada kita bahwa Jokowi tidak bisa dipermainkan lagi. Ia menyiapkan strategi yang harus dibaca oleh lawan-lawan politik Jokowi dengan strategi yang harus sadar bahwa Jokowi adalah aktor politik yang penting dan karena itu tidak bisa diperdaya dengan berbagai macam serangan untuk menarget Jokowi demi menghancurkan harkat dan martabat serta karir politiknya. Jokowi tetap membangun sikap ofensifnya dengan mengedepankan kesantunan berpolitik, politik persahabatan, dan politik untuk kebaikan bagi Indonesia hari ini ke depan yang lebih baik. Ini semua adalah satu upaya, satu kegiatan, rangkaian kegiatan yang memang disiapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika itu agar supaya dia terlindungi dari masalah-masalah hukum. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua, dia supaya ada orang-orang yang berhutang budi secara politik bisa dia minta memberikan balasan terhadap orang-orang yang dianggap berbuat tidak baik terhadap dia dan keluarganya atau hendak mencelakai dia dan keluarganya. Ini sekedar tambahan dari saya supaya kita di dalam melihat persoalan ini bukan hanya melihat persoalan hukum teknis ya, tetapi harus kita lihat latar belakangnya. Ini bukan sesuatu yang sederhana ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat sekarang, kita bisa buktikan di dalam begitu banyak catatan dan tulisan bahwa Joko Widodo sedang membangun dinasti. Nah, nampaknya ketika dinasti yang sedang dibangun ini tidak boleh diganggu, maka para pengganggu itu harus diperkarakan. Salah satu pengganggu itu adalah Hasto Kristianto. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Udah. Ini manusia ini sama aja ya kelompoknya ya. Tukang framing semua.
Kalau memang tanggal 9 Desember ada utusan yang datang dan memiliki kapasitas yang luar biasa, kenapa enggak disebutin aja namanya, woi. Mirip lo kayak Hasto, 11-12 semua. Bisanya framing, bisanya hoax, menggiring. Ya. Cuma untungnya masyarakat udah banyak yang nggak percaya. Ya. Mirip sama Hasto. Hasto bilang, saya akan membuka dokumen. Ya, yang disimpan di Rusia. Sama. Mana? Sampai sekarang kita tunggu-tunggu nggak keluar-keluar tuh beritanya. Malah Pak Prabowo, ya kan, pelan-pelan ngebongkar-bongkar itu kasus-kasus besar. Riza Khalid aja dilawan. Mana? Jadi pantas kita sebut kalian tuh tim framing, ya, tim hoax, ya kan. Makanya itu, aduh, ini saya yakin secara pribadi ya. Di dalam tubuh PDIP sendiri banyak yang nggak setuju sama orang-orang model-model dia ini, Deddy Sitorus, Hasto, yang memang justru memecah, yang justru menghancurkan PDIP dari dalam. Ya, Adian juga ikut-ikutan, malu-maluin lu 98 kayak gitu, senior gua. Ya ampun. Apapun masalahnya, itu semua adalah salahnya seorang Jokowi. Ya, itulah statement yang selalu diberikan oleh para ateng-ateng dan jenderal-jenderal perangnya ateng. Nih ya, saya yakin semua daripada kalian mesti paham, yang namanya menjatuhkan sebuah tudingan tanpa bukti itu namanya adalah fitnah. Kurang lebih apa yang disampaikan Pak Jokowi adalah, selama ini difitnah diam, dicaci diam, tapi sabar orang ada batasnya. Ya udah, buka aja itu siapa yang diutus Pak Jokowi, seperti apa yang disampaikan oleh Bang Sitorus tadi. Nah, di sini kita sebagai masyarakat sebenarnya dituntut untuk cerdas dan cermat untuk bisa melihat situasi yang ada, di mana di saat ini ada dua kubu yang menuding dan kubu yang dituding. Sekarang untuk membuktikan siapa yang benar, otomatis mereka harus bisa membuktikannya dengan bukti yang ada. Nah, ini kubu yang dituding nantangin, ayo siapa tuh orang yang saya utus? Nah, kalau misalnya kubu yang menuding bisa ngasih bukti, ya percaya kepada kubu yang menuding. Tapi kalau nggak bisa kasih bukti, ya tentu aja kita akan percaya dengan orang yang dituding. Karena gimana bisa percaya tudingan tanpa bukti? Kan nggak mungkin dong percaya fitnah. Tapi kok saya agak ragu ya dengan kelompok yang menuding tadi, karena melihat track record yang ada, di mana nih beberapa waktu yang lalu kita pasti pada semua masih ingat bahwa sekjen perangnya Ateng ini, yang saat ini jadi terdakwa KPK itu, sempat memberikan tudingan kepada Pak Jokowi yang katanya punya 1001 bukti untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi melakukan sebuah kejahatan. Tapi nyatanya bukti yang diklaim itu hanyalah narasi yang akhirnya dikatakan bisa dipertanggungjawabkan di atas nama Tuhan walaupun tanpa bukti. Ya, kita kan semua pada pinter ya. Pada tahu semua kan ya bahwa tudingan tanpa bukti itu namanya fitnah. So, saya jadi menunggu nih, gimana tanggapan seorang Deddy Sitorus mendengar tantangan seorang Jokowi untuk buka siapa sih yang diutus Pak Jokowi untuk memecat Pak Hasto dan tidak memecat dirinya di kelompok ateng-atengan itu. Ya, kita pada paham lah, semua yang dilandasi rasa benci dan rasa sakit hati akan memang selalu menimbulkan suatu hal yang tidak baik. Makanya, belajarlah sembuh daripada rasa sakit hati. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Bapak Jokowi merespon apa yang dituduhkan kepadanya, yang dimana para kader PD Perjuangan, yakni Deddy Sitorus, menuduh Bapak Jokowi mengirim seseorang untuk mengaduk-aduk ini internal PD Perjuangan untuk segera memecat Hasto dan mempertahankan Bapak Jokowi. Hal itu direspon keras dan Bapak Jokowi sudah lama diam, difitnah pun diam, dicaci maki pun diam, dan Bapak Jokowi mengatakan bahwa yang namanya sabar ada batasannya. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.